sama dengan dhi per dt. Nah, kemudian kalau saya kaitkan dengan muatan tadi, di situ bahwa saya anggap ini ya. Jadi kita anggap di situ nanti kalau misalkan saya punya bahan, jadi yang mudah menghantarkan arus listrik itu kan bahannya adalah bahan yang konduktor. Nah, di situ kalau tak misalkan luas penampang kawatnya itu saya ambil A ya, misalkan. Nah, kemudian kalau di situ ada muatan positif ya yang lewat ya, misalkan saya nyatakan dengan besaran dhi, maka di situ nanti kalau saya hitung besar muatan total yang terdapat di dalam kawat tadi ya, itu memiliki volume yaitu luas penampang kawatnya saya kalikan dengan kecepatan dari masing-masing muatan positif, saya kalikan dengan dt-nya. Nah, sehingga saya bisa menghitung begitu muatan berapa besar muatan partikel atau muatan positifnya. Jadi bisa saya tulis muatan totalnya. Jadi dhi sama dengan luas penampangnya atau luas penampang kawat di situ saya kalikan dengan kecepatan masing-masing partikelnya atau muatan positifnya. Kemudian saya kalikan dengan dt waktunya ya, kemudian dikalikan n jumlah muatan positif yang lewat persatuan volume dikalikan dengan muatan masing-masing partikelnya. Nah, kemudian I-nya, jadi dari sini kalau saya nyatakan I itu sebagai dhi per dt, maka di sini saya dapatkan bahwa arus itu sama dengan luas penampang kawatnya, saya kalikan dengan kecepatan partikelnya, ya, kemudian saya kalikan dengan N, jumlah partikel persatuan volume, saya kalikan dengan besar muatan masing-masing partikelnya. Nah, kemudian ada nanti satuan arus itu biasanya dinyatakan dalam satuan ampere ya, atau di situ kalau dikonversi itu nilainya sama dengan kolom per detik. Nah, kemudian juga ada besaran rapat arus. Nah, rapat arus itu adalah besarnya kuat arus dibagi luas penampang. Nah, dari sini saya bisa tuliskan rapat arus ya, atau di sini terkait dengan berapa besar nilai atau kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Ini nanti kita kenal dengan istilah konduktivitas listrik ya. Jadi di situ bisa saya tuliskan bahwa tau itu sama dengan atau konduktivitas listrik itu sama dengan J dibagi E. Nah, J-nya di situ itu adalah rapat arus, di mana rapat arus itu nilainya tadi sama dengan arus dibagi A ya, jadi I dibagi A. Nah, sementara saya juga punya hubungan antara medan listrik itu dengan potensial ya. Jadi E sama dengan harga negatif daripada dV per dx. Ini saya ambil yang satu dimensi saja di sini. Ya, jadi medannya saya ambil ke arah sumbu X begitu. Jadi dari sini kalau saya tulis karena J itu sama dengan I per A, di mana dari sini J-nya kan sama dengan tau dikalikan E atau konduktivitas listrik dikalikan E. Jadi kalau tak ganti nilai E-nya tadi sama dengan minus dV per dx, maka saya dapatkan nilai I-nya atau IDX itu sama dengan minus tau dikalikan A kali dV. Nah, dari sini saya dapatkan besaran beda potensial ya antara titik A dan titik B atau antara kedua ujung ya dari suatu penghantar tersebut, di mana beda potensial antara titik A dan B itu sama dengan I kali L dibagi dengan tau dikalikan A. Nah, besaran L dibagi dengan tau dikalikan A ini menunjukkan tahanan listrik ya. Jadi besaran yang ada di sini ya, L dibagi A dikalikan tau itu menunjukkan nilai tahanan listriknya atau hambatan listrik yang biasanya disimbolkan dengan R notasinya. Jadi R di situ nilainya sama dengan L dibagi tau dikalikan dengan A. Nah, sehingga beda potensial antara titik A dan titik B itu senilai dengan perkalian antara arus dengan resistansi atau hambatan listrik. Nah, ini biasanya yang sering kita jumpai ya ketika kita bertemu dengan suatu bahan, kemudian kita bisa membaca begitu berapa nilai resistansinya ya. Jadi ada keterkaitan antara resistansi dengan konduktivitas listrik. Jadi di situ kalau rho itu saya simbolkan sebagai resistivitas, maka rho di situ nilainya sama dengan 1/10 dari tau atau kebalikan ya dari konduktivitas listrik.
Nah, kemudian kalau saya kaitkan hubungan antara resistivitas dengan resistansi atau hambatan, maka di situ saya peroleh bahwa besarnya R itu sama dengan Rho dikalikan A, L dibagi dengan A. Ya, jadi besaran resistansi kalau saya kaitkan dengan resistivitas, maka saya bisa tuliskan bahwa R itu senilai atau nilainya sama dengan Rho, ya, resistivitas bahan dikalikan L dibagi dengan A-nya, luas penontonnya. Nah, kemudian yang ini itu adalah kalau saya ingin menghitung, ini soal ya, kaitannya kalau misalkan ini diminta menghitung nilai konduktivitasnya atau nilai konduktivitas bahan ya, kawat tembaga. Jadi tahu sama dengan 1/2, di situ nilai Rho-nya sudah diketahui, nilai resistivitas kawat tembaganya, kemudian kita bisa menghitung juga nilai resistansinya. Nah, kemudian kalau karena di situ kan saya juga bisa menghitung daya ya, jadi daya listriknya, jadi P itu sama dengan dW per dt. Jadi dari sini bisa saya tuliskan nilai dayanya ya, itu sama dengan arus dikalikan beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, karena di sini nilai R-nya itu kan sama dengan I dikalikan dengan PAB ya, jadi bisa juga saya tuliskan bahwa P daya itu sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Jadi P sama dengan I kuadrat kali R ini ya, arus dikuadratkan dikali dengan nilai resistansi atau hambatannya. Atau dari sini karena ada hubungan antara R dengan beda potensial ya, antara titik A dan B, maka saya juga bisa formulasikan bahwa daya itu nilainya sama dengan VAB kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini biasanya nanti kalau misalkan untuk rangkaian arus searah, maksud saya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu loop tertutup di sini, ya, kemudian di situ nanti biasanya di sini nanti untuk resistansi ya atau hambatan listrik maksud saya, itu nanti biasanya disimbolkan dengan yang ini, maksud saya yang ini ya. Jadi simbol untuk hambatan itu pakai ini ya untuk resistansinya. Nah, kemudian di sini nanti untuk loop tertutupnya berarti rangkaiannya tertutup. Ini arus yang lewat rangkaian. Nah, kemudian yang ini itu menunjukkan tegangan sumber ya. Jadi yang epsilon itu tegangan sumbernya, epsilon ini sebagai tegangan sumber ya. Nah, sementara yang R kecil ini biasa disebut sebagai hambatan dalam. Jadi nanti untuk setiap sumber tegangan di sini punya hambatan dalam biasanya disimbolkan dengan R. Nah, hati-hati teman-teman kalau nanti ngitung ya untuk loop tertutup, jangan lupa nilai hambatan dalam punyanya si sumber tegangan ini juga ikut dalam perhitungan ya. Jangan sampai lupa. Saya ingatkan lagi. Ini simbolnya R-nya ya. Kemudian kalau di sini saya saya bisa tuliskan beda potensial ya antara titik A dan B ya. Jadi dari sini bisa tak tulis sebagai VAB gitu ya. Itu kan nilainya sama dengan arus dikalikan R. Jadi dari sini bisa saya tuliskan nilai VAB-nya sama dengan epsilon dikurangi arus kali R. Jadi kalau tak hitung nilai arusnya berarti di sini sama dengan epsilon ya dibagi dengan hambatan dalam dari sumber ya ditambah dengan resistansi atau resistor daripada kawatnya di sini gitu. Nah, yang perlu diingat lagi adalah mengenai arah rekan-rekan. Jadi jangan lupa kalau misalkan saya menghitung nilai ininya kan harus ditentukan terlebih dahulu ya arah loopnya begitu. Nah, nanti untuk pengambilan arah arusnya, ini kan kutub negatif, ini kutub positifnya ya. Jadi arus itu nanti sebentar ini di sini mungkin ada di sini. Yang di sini untuk pengambilan arah positif negatifnya gitu. Nah, ini di sini sudah ada suatu rangkaian tertutup ditanyakan nilai yang terbaca pada voltmeter dan ampermeter. Oh, maksudnya yang alat ukurnya ada di sebelah sini ya. Nah, jadi dari situ nanti kalau kita diminta menghitung, berarti di sini nilai arusnya itu sama dengan tegangan sumber dibagi dengan tegangan dalam ya dari sumbernya ditambah dengan resistansinya.
Nah, kemudian kalau diminta menghitung tegangan jepit, jadi nanti tegangan jepit itu biasanya di antara ini. Tegangan jepit itu biasanya di sini. Jadi nanti rekan-rekan jangan bingung. Oke, sebentar. Nah, maksud saya di sini. Nah, tegangan jepit itu ukurnya di sini nanti, teman-teman. Jadi, kalau diminta ngitung tegangan jepit, maksud saya yang di sini. Jadi nanti biasanya nanti soalnya rekan-rekan akan diminta kalau sudah ketemu nilai arusnya, biasanya nanti rekan-rekan diminta untuk menghitung tegangan jepit. Nah, tegangan jepitnya itu nanti bisa juga kalau misalkan diambil di ini, maksud saya di antara ini, kok ketarik ini. Maksud saya yang ini loh, maksud saya tegangan jepit itu. Nah, jadi nanti bisa juga ini VAP ya. Nah, maksud saya di antara ini apa namanya R di sini ini tegangan jepitnya berapa. Nah, kadang seperti itu. Kalau arusnya sudah ketemu, maksud saya itu nanti biasanya disuruh ngitung tegangan jepit. Gitu, ya. Nah, untuk jumlah loopnya, loop tertutupnya, maksud saya itu nanti bisa 2, bisa juga 3 atau 4 gitu. Tapi biasanya karena kan soal yang bab 3 ini kan sebenarnya soal bonus kalau menurut saya, tapi soal mati kutu juga. Mati kutu itu begini, kalau rekan-rekan salah dalam menentukan atau menghitung persamaan arusnya ya, jadi menyebabkan kan ketemu nilai arusnya salah. Nilai arusnya salah, nanti mesti yang pertanyaan berikutnya terkait dengan perhitungan tegangan jepit ya, itu biasanya juga jadi salah gitu. Jadi kalau kita lihat kembali bahwa soal-soal yang keluar di ETS itu nanti akan terkait gitu. Jadi antara pertanyaan A dengan pertanyaan B gitu. Jadi kalau A-nya sudah salah, nanti B-nya juga akan ikut salah. Jadi maksud saya hati-hati waktu mengerjakan gitu. Nah, sekarang tak tinjau untuk loop tertutupnya saja di sini. Sebenarnya ini ada rangkaian seri paralelnya enggak ya? Jadi kalau misalkan di sini I sama dengan ini harusnya berarti dari sini ya. Ini sisi negatif, ini positif. Oke, jadi ini maksud saya kan yang kutub negatifnya, ini kutub positifnya si sumber. Kemudian ini arah arusnya, ini kita tentukan ya. Arahnya adalah berlawanan putaran arah jarum jam. Kemudian dari sini, kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum Kirchhoff 2 ya, jadi sigma epsilon sama dengan sigma I kali R, maka di situ kita dapatkan nilainya ya, I sama dengan atau di sini boleh kalau nanti misalkan ini ya nilai beda, sumbernya beda sumber ya atau sumber tegangannya lebih dari 1, ini kan cuma 1 kok ini. Jadi sigma epsilon itu sama dengan sigma arus ya. Sigma arus maksud saya ini dikalikan dengan hambatannya. Nah, ini kan tak tetapkan arahnya, ini kutub negatif sumber, ini kutub positif sumber. Nah, untuk pengambilannya, jadi kalau nanti misalkan tak ambil arahnya begini, jadi maksud saya arahnya begini ya, jadi negatif menuju ke positif, maka di sini ambil nilai epsilonnya di sini adalah positif. Tapi kalau nanti dibalik, misalkan arahnya itu dari positif menuju ke negatif ya, jadi kalau kutubnya begini, maksud saya, nah, aduh kecoret lagi. Ini yang negatif, misalkan gini ya arahnya maksud saya. Jadi nanti ngambil nilai epsilonnya ini jadi negatif gitu. Nah, dari sini kalau tak masukkan ke dalam persamaan hukum Kirchhoff 2, berarti kan di sini negatif ke positif ya. Jadi epsilonnya positif di sini epsilon itu sama dengan arus yang lewat. Ini tak kalikan, ini ada R-nya, ada hambatan dalam, punyanya si sumber, ya. Kemudian juga ada hambatan yang punyanya si bahan, R, resistansinya. Jadi ditambah begini. Nah, sehingga dari sini kalau tak hitung nilai arus yang lewat, aduh ini keceret lagi. Arus yang lewat itu sama dengan epsilon, itu saya bagi dengan hambatan dalam punyanya si sumber ditambah dengan resistansi atau hambatan punyanya si bawah. Nah, kalau nanti diminta menghitung tegangan jepit, nah ini kan kita dapatkan besar arusnya kan ini positif ya. Ini kan nilainya positif maksud saya gitu. Nah, kalau positif berarti arah yang kita tentukan atau asumsi awal kita ya terkait dengan arah arus itu sudah benar gitu. Nah, kalau kita diminta menghitung tegangan jepit yang ada di sini ya,
Berarti di sini nanti arus dikalikan dengan R saja gitu. Jadi kalau ini tak tulis sebagai VAB ya, tegangan jepit ini istilahnya. Ini tegangan jepit ini istilahnya nanti. Kalau di soal nanti biasanya ditulis sebagai hitunglah tegangan apa beda potensial antara titik A dan B gitu. Jadi ini orang bilang sebagai tegangan jepit ini. Atau tegangan di antara dua itu. Tegangan di antara bahan ini. Resistansinya itu tegangan jepit ini istilahnya. Nah dari sini nanti kalau dihitung ya VAB itu sama dengan arus dikalikan R karena di sini tadi kan arusnya sudah sesuai dengan asumsi awal yang kita ambil. Jadi ketemu VAB sama dengan I kali R. Nah VAB-nya berarti sama dengan 2 kali 4 berarti 8. Nah bisa juga rekan-rekan ngitung yang dari sisi sini. Yang sisi sini maksud saya tegangan jepit yang di sini ya maksud saya ini. Gini. Bisa juga yang dari sini, ini yang VAB yang sebelah sini maksud saya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau misalkan arusnya tadi kan ke sana ya arahnya, arus I-nya. Nah, gini, berarti dari sini VAB kemudian dikurangi ya dari sini tadi kan berarti kalau dibalik VAB ini kan jadi melawan arus. VAB itu kan dari A menuju ke B. Jadi VAB itu kan sama dengan gini. VAB itu kan sama dengan VA min VB ya. Nah, kan gini. Nah, jadi dari situ nanti kalau misalkan mau dihitung VAB-nya, berarti kan jadi melawan arus ya. Yang suku sebelah sini, jadi nanti VAB ya. Kemudian min ya itu dikurangi dengan ininya kan jadi min ini. Kan sana, positif menuju ke negatif. Min epsilon gini itu sama dengan arus yang lewat tadi arusnya I. Kemudian di sini kan hanya ada hambatan yang di sini sama hambatan dalam ya. Ini kan ada hambatan ini hanya ada hambatan dalam saja ya. Karena kan ini kan R-nya di sini tuh maksudnya R punyanya si sumber. Jadi di sini ada R saja. Nah, gini. Jadi kalau dihitung VAB-nya VAB itu sama dengan I atau epsilon itu melawan arus ya ini ya. Jadi kan maksud saya gini, kan ditanyakan kan beda potensial antara titik A dan B. Jadi dari sini kalau kita lihat potensial yang di VAB itu kan sama dengan VA min AB. Nah, kalau misalkan tak hitung VAB-nya berarti kan melawan arus gitu. Nah, melawan arus kan berarti ini minus I kali R. Nah, kemudian dari sini yang beda potensialnya ya, yang ini, yang sumber itu kan dari positif menuju ke negatif. Jadi kan jadi negatif di sini. Jadi ketemu VAB dikurangi epsilon sama dengan minus I kali R. Jadi ketemu VAB-nya sama dengan epsilon dikurangi dengan arus ya, dikalikan dengan hambatan dalam gitu. Jadi nanti maksud saya gini, rekan-rekan jangan lupa kalau nanti di sumber maksud saya ya di di sumber di sini ada ini maksud saya ada epsilonnya sama nilai R kecilnya. Jadi R kecilnya itu hambatan dalam punyanya si sumber ya atau baterai. Itu ikut masuk dalam perhitungan gitu. Jangan sampai dilupakan. Nanti khawatirnya kalau sudah kadung menuliskan ini persamaan hukum Kirchhoff 2-nya ya, kan karena kan yang di sini tertulisnya kan R besar gitu. Sementara di sini di tegangan sumber itu juga ada hambatan dalam R kecil ini gitu. Nah, nanti lupa enggak dimasukkan dalam persamaan. Nah, itu kan jadi salah gitu ya. Jadi salah nanti. Jadi hati-hati untuk mengerjakan soal yang ini. Nah, kemudian dari sini ini apa ini sih? Kok lama banget sih ininya? Tampilnya maksud saya. Nah, ini mungkin contoh soal belum ya? Atau rangkaian seri paralel. Oh, ini yang rangkaian seri paralel ini. Nah, nanti biasanya rekan-rekan juga akan maksud saya ketemu juga yang untuk rangkaian seri dan paralel. Jadi kalau misalkan saya punya resistansi atau resistor di mana di situ saya sambung secara seri. Nah, kalau disambung secara seri berarti begini gambarnya ya. Nah, untuk yang rangkaian seri maka di sini nanti arusnya sama. Jadi arus yang lewat pada masing-masing resistansi atau hambatan itu besarnya sama. Nah, jadi kalau tak hitung
tegangan VAB-nya di sini atau beda potensial antara titik A dan B. Ini tak tulis sebagai VAB di sini, ya. Nah, VAB-nya di sini sama dengan VAB di sini nilainya sama dengan arus dikalikan R1 ditambah arus kali R2 ditambah arus kali R3. Atau dari sini I dikalikan RAB itu sama dengan, ini untuk yang di beda potensial antara titik A dan B, itu sama dengan arus dikali R1 ditambah arus kali R2 ditambah arus kali R3. Nah, dari sini saya dapatkan nilai RAB-nya atau R ekuivalen itu nilainya sama dengan ini ya, hasil jumlahnya ya. Jadi RAB-nya kan berarti jumlahan dari masing-masing hambatan di sini. Jadi RAB sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu untuk menghitung nilai resistansi ekuivalen ya atau resistansi total seandainya rangkaiannya itu atau rangkaian hambatannya itu tersusun secara seri. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan saya punya rangkaian hambatan, tapi di situ saya hubungkan secara paralel. Nah, gambarnya begini, ya. Jadi hati-hati dengan yang kapasitor ya, karena di sini kan ada hubungan keterbalikan antara R dengan C gitu. Ya, jadi hati-hati waktu mengingat formulasi terkait dengan resistansi sama kapasitor, karena kan kapasitor juga bisa disambung seri dan paralel. Demikian juga untuk yang resistor atau hambatan. Nah, kalau untuk susunan yang paralel itu begini. Jadi kalau saya punya 3 buah hambatan di sini ya, R1, R2, R3. Nah, kemudian di sini saya pasang ya titik A, titik B-nya. Nah, dari sini kalau di sini nanti ada arus yang lewat, maka arusnya nanti kan terbagi di sini ya, terbagi ke masing-masing cabang karena ada 3 di sini. Nah, kalau saya hitung di situ, maka nilai arusnya, jadi arus yang masuk di sini, ini kan terbagi menjadi arus I1, itu yang ke sana, misalkan ya, ini tak tulis sebagai I1, misalkan. Nah, ini tak yang masuk ke R2, itu tak tulis sebagai I2. Kemudian yang masuk ke R3, di sini saya tulis sebagai I3. Nah, kalau tak hitung, berarti kan arus yang masuk, itu kan sama dengan arus yang terbagi, atau arus yang keluar. Jadi I di sini arus yang masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, dari situ kalau tak hitung nilai beda potensial antara titik A dan B di sini ya. Karena ini diambilkan di ini maksud saya. Nah, maksud saya gini. Ini kan bisa saya wakili sebagai beda potensial antara titik A dan titik B atau VA min VB maksudnya. Ya, ini sama dengan VA min VB. Nah, gini. Nah, jadi VAB-nya di situ berarti tak hitung arusnya kan berarti I-nya itu sama dengan VAB dibagi dengan RAB. Atau sama dengan di sini I1-nya adalah VAB dibagi R1 ya. Jadi beda. Jadi kalau yang seri, hambatan disambung seri itu arusnya yang sama. Tapi kalau rangkaian hambatan disambung paralel, maka beda potensialnya yang sama. Jadi VI2-nya berarti VAB dibagi R2, ini yang I3 VAB dibagi R3. Nah, kalau saya hitung nilai seper RP-nya ya, jadi dari sini kan VAB-nya bisa tak coret, itu maksud saya. Jadi saya dapatkan seper RAB-nya kan berarti sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, begini. Jadi atau sekma ya, boleh ini paralel maksud saya. Jadi boleh juga nanti rekan-rekan mau ditulis dengan R paralel atau mau ditulis dengan R ekuivalen, tidak masalah bagi saya ya. Jadi di sini sama dengan sekma maksud saya. Ini seper RI gitu. Jadi jumlahan I-nya bergerak dari 1 sampai N ya. Nah gini maksud saya. Ini bergerak dari 1 sampai ke N. N-nya itu nanti sampai berapa jumlah hambatan yang terpasang dalam rangkaian. Jadi kalau yang seri ini boleh rekan-rekan misalkan mau menyimpulkan R ekuivalen juga boleh, mau ditulis RS juga boleh, tidak masalah. Ya, terkait dengan penyimpulan yang jelas seri paralelnya mudah-mudahan rekan-rekan ingat. Gitu. Ini dari 1 sampai N. Kemudian yang ini RI ya. Jadi kalau RI rangkaian yang tersambung secara seri, maka di situ kita tinggal jumlahkan saja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk ini soalnya itu ada enggak ya? Soal di buku halaman 78 79 nomor 12 13 14. Ada enggak di sini? Ini langsung tadi yang latihan ya. Yang ini tadi ini soal di buku halaman 78 sampai 79 nomor 12 13 20 ini mungkin contoh soal ya.
atau mungkin rekan-rekan nanti bisa cross check. Nah, kemudian nanti untuk hukum Kirchhoff. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan ketika kita menyelesaikan loop tertutup ya. Jadi untuk hukum Kirchhoff itu semacam ini. Jadi hukum Kirchhoff itu ada dua. Jadi yang hukum Kirchhoff 1 itu adalah jumlah kuat arus yang menuju ke titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Atau arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Biasanya dituliskan seperti itu. Jadi dari sini, ini arus yang masuk itu adalah ada I1 dan I2. Sementara arus yang keluar ini ada I3, ada I5, ada I4. Jadi dari situ bisa saya tuliskan untuk hukum Kirchhoff 1 karena jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka saya bisa tuliskan I1 ditambah I2 itu sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, kemudian untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Mana ini kok nggak keluar-keluar. Nah, ini contoh. Ini ada contohnya ya ternyata. Nah, misalkan gini, oh ini ya. Jadi dihitung ini arus masuk arus keluarnya. Tapi sebenarnya enak latihannya kalau sudah sampai ke ini maksud saya. Maksud saya kalau apa loop tertutupnya gitu. Jadi ini arus masuk arus keluar. Jadi rekan-rekan bisa melihat dari arahnya ya. Jadi di sini kan arus masuknya ada 2 ampere, kemudian mana ini? 1 ya. Ada ini 1 ampere ya. Kalau dihitung maksud saya, ini jadi maksud saya gini, ini susah ini kalau ini karena yang keluar itu enggak seperti ini nanti. Di loop tertutup coba tak lihat lagi. Nah, ini untuk hukum Kirchhoff yang kedua ya. Jadi sigma atau di sini pada rangkaian tertutup atau loop tertutup itu jumlah potensialnya sama dengan 0, boleh ditulis begini. Sigma V-nya sama dengan 0 atau boleh juga begini, sigma epsilon. Nah, ini maksud saya gini sebenarnya. Supaya gimana ya? Sigma epsilon kadang ditulis begini juga. Itu sama dengan sigma daripada arus ya, ini dikalikan dengan R ini. Tapi ada juga yang nuliskan begini. Jadi menurut rekan-rekan mana yang dikira apa yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya, mau ditulis begini juga boleh, ditulis begini juga boleh, mau ditulis begini juga boleh. Yang jelas nanti di sini kaitannya dengan ini nilai ininya ya, epsilonnya di sini jangan sampai keliru menentukan nilai positif negatifnya. Kemudian juga di sini mengenai I-nya di sini, arusnya maksud saya, arus masuk keluarnya itu jangan sampai keliru, memasukkan di dalam persamaannya gitu. Atau boleh juga ditulis begini, jadi sigma epsilon sama dengan sigma I kali N. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada satu loop tunggal ini. Nah, gini. Ini soal yang simpel ini. Tapi nanti di ETS itu soalnya tidak sesimpel ini. Biasanya 2 sampai 3 loop gitu atau mungkin bahkan 4 loop ya. Jadi ada, nah ini gini, jadi nanti kalau misalkan saya punya satu loop tertutup ya, ini loop tunggal cuma satu tok ini loopnya. Nah kemudian di sini ada ada 2 hambatan ya, ada 2 resistansi, kemudian ada 2 sumber ini, jadi epsilon 1, epsilon 2. Nah kemudian dari gambar, jadi nanti dari gambar, rekan-rekan terserah mau menentukan arah arusnya itu apakah searah putaran jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam. Kalau nanti misalkan ya setelah dihitung gitu ya, ternyata dapat nilai arusnya itu positif, berarti asumsi kita dalam mengambil arah arus itu sudah sesuai. Nah, tapi kalau ternyata di dalam perhitungan itu kita dapatkan nilai arus yang negatif gitu, arusnya nilainya negatif, berarti arahnya nanti arah yang kita asumsikan di awal tadi kebalik gitu. Jadi maksud saya rekan-rekan tinggal memberi komentar saja seandainya nanti di dalam perhitungan dapat nilai arus yang negatif. Jadi ini ternyata kok ketemu negatif gitu. Habis itu kalau orang nggak tahu kan dihapus kemudian ngerjakan lagi enggak. Jadi tinggal nanti dikasih komentar saja gitu. Jadi kalau seandainya dalam perhitungan ya arah loop yang kita asumsikan di awal itu ternyata berlawanan ya tinggal di ini saja, tinggal dikasih komentar saja gitu. Jadi tidak usah menghitung lagi ya. Loh kok saya harusnya dapat negatif Bu misalkan gitu. Ya mungkin arah arusnya arah arus atau arah arus yang diasumsikan di awal itu kebalik gitu.
Jadi nanti arah arus itu bisa dikatakan searah atau berlawanan arah putaran jarum jam, gitu saja ya, terkait dengan arah arusnya. Nah, kemudian dari sini kalau nanti sudah ditetapkan di sini misalkan ini kita ambil arah arusnya itu searah putaran jarum jam, di mana arusnya di sini saya tuliskan sebagai I. Gitu. Nah, kemudian ini arah lobnya ya. Nah, kemudian setelah menentukan arah arus ya diwakili dengan lob di situ arah arusnya, maka langkah berikutnya adalah, nah boleh langsung dimasukkan ke sini. Nah kita lihat kalau kita ambil ini kan dari ini ya kutub baterainya maksud saya kutub sumber tegangannya ini kan dari negatif menuju positif. Nah nanti kalau arahnya begini berarti nanti arah arusnya kita ambil ini epsilonnya positif maksud saya gitu loh. Ini positif ini epsilon satunya ini positif. Gimana saya nulisnya ya? Nah, sementara kalau yang ini kan dari kalau kita lihat terkait dengan arah arusnya, ini kan lewat kutub positif menuju ke negatif, maka di sini nilai epsilonnya negatif ini. Jadi nilai epsilon 2-nya negatif ini loh maksud saya. Yang ini tadi berarti epsilon satunya positif ya. Epsilon satunya di sini positif. Epsilon satunya di sini berharga positif. Aku nulisnya gimana ya? Ini aja ya positif. Gimana enaknya ya? Supaya rekan-rekan itu tahu yang tak maksud gitu. Jadi nanti pertama ya yang perlu rekan-rekan lakukan langkahnya adalah satu, tentukan dulu arah lob arusnya itu kemana, searah putaran jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam. Nah kemudian kita lihat dari arah arus tadi terkait dengan tegangan yang lewat sumber di sini. Nah ini kalau dari kutub positif menuju ke negatif maka nilai epsilon 2-nya negatif. Tapi kalau dari sini ini kan dari negatif menuju ke positif ya ininya. Tegangan yang lewat sumber, maka di sini nilai epsilon satunya itu adalah positif. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi sigma epsilon ya ditambah sigma IR sama dengan 0. Boleh ditulis begini, boleh. Tapi kalau misalkan rekan-rekan bingung, boleh juga ditulis begini. Jadi sigma epsilon, terserah bagaimana enaknya maksud saya. Itu sama dengan sigma I dikalikan R. Nah, terus kita masukkan nilai ininya, sigma epsilonnya. Tadi nilai epsilon satunya kan positif, jadi kita tuliskan positif, tulis epsilon satu saja begini. Kemudian yang ini epsilon 2-nya kan negatif, jadi kita tulis minus epsilon 2. Sama dengan arah arus, kita lihat dari sini kan arah arusnya berarti kan I, cuma satu arus saja ya, ini yang lewat hambatan R1 dan R2. Berarti ya kita tulis I dikalikan R1 gitu ditambah dengan I dikalikan dengan R2 gini. Jadi kalau misalkan ini tak keluarkan ya arusnya I, ini searah tadi ya arahannya, berarti tinggal R1 ditambah dengan R2 gini. Nah, yang ini itu ininya jumlahannya tadi ya epsilon 1 min epsilon 2. Jadi kalau ditanyakan arus yang lewat lob tersebut, ya satu lob saja, itu nilainya sama dengan I1 dikurangi R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Ini. Nah, ini baru jawab A maksud saya. Nah, biasanya nanti dilanjut ini. Tapi kalau satu lob itu nggak maksudnya untuk menghitung ini ya, tegangan jepit, maksud saya kan nanti biasanya gitu. Lanjutan ceritanya mesti disuruh menghitung tegangan jepit yang lewat hambatan R2 misalkan. Nah, ini bisa juga tak wakili dengan misalkan dengan titik C dengan D ya. Terserah rekan-rekan nanti dalam melambangkan tegangan jepit di sini maksud saya. Kalau ini dapatnya nilai positif, berarti arah arus yang kita asumsikan di awal itu sudah benar gitu. Jadi ini tak tulis sebagai VCD tegangan jepitnya. Nah, jadi nilai VCD-nya berarti di sini nilai arusnya ya dikalikan dengan R2. Nah, gini. Jadi tegangan jepit ya atau di sini nanti biasanya disebut ini berapakah arus yang lewat R2 atau mungkin arus yang atau tegangan jepit ya pada hambatan R2 berarti di sini arus dikali R2 gitu. Ya. Ini kalau lob 1 itu enggak kurang ini ya. Lobnya harus lebih dari 1 gitu maksud saya. Nah, ini sudah ketemu ya. Epsilon 1 dikurangi epsilon 2 dibagi R1 plus R2. Ini apa lagi? Contoh lagi nih. Berapa lobnya?
Dua buah baterai ideal masing-masing memiliki tegangannya di sini epsilon 1-nya 150 volt. Epsilon 2-nya 50 volt dirangkai dengan dua buah hambatan masing-masing R1 3 ohm dan R2 itu 2 ohm. Dirangkai seperti pada gambar. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, arusnya ya. Kemudian B-nya itu beda potensial antara titik P dan Q. Oke. Nah, ini gambarnya kayak apa gambarnya? Kita lihat ya. Oke, oh cuma satu loop lagi nih. Ya wes, enggak popo. Kan belajar itu kan dari yang mudah dulu ya. Nanti kalau sudah paham baru nanti tambah loopnya. Bisa 2, boleh 3. Nah, ini gambarnya seperti ini rekan-rekan. Jadi ada satu loop tertutup di sini. Satu loop tertutup ya. Nah, kemudian ini kalau nanti sudah gambar loop rangkaiannya, rangkaian listriknya maksud saya, itu kan kita tentukan arah arusnya. Nah, arah arusnya di sini kita lihat. Nah, ini ngambil arah arusnya searah putaran jarum jam ya. Tapi sebenarnya rekan-rekan nanti terserah mau searah putaran jarum jam boleh atau berlawanan arah putaran jarum jam juga boleh ya. Jadi mana yang dirasa rekan-rekan ini apa namanya ya? Mau serak yang mana gitu? Searah atau berlawanan arah putaran jarum jam. Ini adalah arusnya ya, tak tulis sebagai I. Nah, sekarang kita lihat dari tegangan sumbernya. Nah, ini loop ya, arah loopnya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita lihat ya, karena di sini arah arusnya adalah searah putaran jarum jam. Kita lihat arus nanti yang lewat ini. Ini dari kutub positif, jadi searah putaran jarum kan berarti gini arah arusnya gitu ya maksud saya. Nah, berarti dari sini ini kan dari positif menuju ke negatif. Berarti di sini nanti nilai epsilon 1-nya negatif ya, tak tulis sebagai nilai ini. Nah, gini, negatif ini. Kemudian yang lewat sini kan dari kutub negatif menuju ke positif. Jadi di sini nanti nilai epsilon 2-nya adalah positif gitu. Ya. Oke. Jadi dari situ tak masukkan ke dalam persamaan ini hukum Kirchhoff 2 maksud saya, berarti di situ ya. Nah, ini ya, boleh mau ditulis begini boleh ya. Tapi kalau saya lebih sreg ini supaya maksud saya nggak membingungkan, kalau gini kan kadang bingung ya terkait dengan ininya. Kalau saya lebih suka gini gitu. Jadi sigma epsilon maksud saya itu sama dengan sigma I kali R. Tapi sebenarnya sama kok itu, enggak apa-apa. Yang mana yang dirasa rekan-rekan mudah untuk dipahami saja gitu maksud saya. Nah, tadi dari sini ada epsilon satunya negatif. Ya, jadi dari apa namanya? Dari kalau kita arusnya tadi berarti kan ini negatif ya, jadi minus ini kok ini. Coba nanti kita lihat arusnya ini. Minus daripada epsilon 1 gini, kemudian tak tambah dengan epsilon 2 ya, itu sama dengan arus yang lewat itu adalah I dikalikan R1 ditambah dengan I dikalikan R2. Jadi dari sini saya dapatkan nilai I-nya berarti sama dengan minus epsilon 1 tak tambah dengan epsilon 2 tak bagi dengan R1 plus R2. Nah, gini. Nah, kita lihat yang ini, yang solusi yang sudah ada di situ. Nanti hasilnya sama enggak? Nah, berarti dari sini kalau kita hitung, berarti nilai epsilon 1-nya tadi berapa? 150 ya, jadi minus 150. Kemudian tak tambah dengan epsilon 2 nilainya 50. Nah, kemudian tak bagi dengan nilai R1 dan R2. R1 per R2 berarti 3 ditambah 2. Berarti dari sini kan nilainya sama dengan minus 100 tak bagi dengan 5. Jadi ketemu nilainya sama dengan min 20 ampere ya. Berarti kebalik gitu. Coba kita lihat. Nah, dari sini kan ketemu negatif harusnya. Mana tadi? Nah, dari sini kan ketemu nilai arusnya negatif ya. Berarti kan arah arus yang kita asumsikan di awal tadi kebalik gitu. Jadi yang benar itu arah arusnya adalah berlawanan arah putaran jarum jam gitu. Jadi tinggal dikomentari saja rekan-rekan. Jadi tidak usah ngitung ulang. Kalau misalkan dapat nilai arusnya negatif ya seperti ini, berarti nanti rekan-rekan tinggal menambah komentar begitu maksud saya bahwa arah arus yang kita asumsikan di awal ini
kebalik gitu, terbalik. Jadi arah arus seharusnya ya berarti kan berlawanan arah putaran jarum jam gitu ya. Oke. Terus lanjut. Jadi tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah arus itu berlawanan dengan arah loop maksud saya. Arah loop arus yang di awal tadi kan searah putaran jarum jam. Sementara kalau dapat nilai negatif berarti sebenarnya arahnya itu kebalikannya gitu. Jadi menjadi berlawanan arah putaran jarum jam ya gitu. Tinggal dikomentari saja maksud saya. Nah, kalau ditanyakan sekarang beda potensial antara titik P dan Q, berarti dibalik ini P dan Q atau ini agak geser dulu aja. Nah, kalau misalkan ditanyakan beda potensial antara titik P dan Q, P-nya ada di mana? Oh, ada ini ya, P dengan Q berarti rekan-rekan nanti ngitung yang di sini. Ya, jadi arah kalau kita lihat tadi arah arusnya kan berarti berlawanan arah putaran jarum jam ya. Jadi kalau misalkan tadi diambil ininya berarti PV benar, PV benar. Jadi kan maksud saya kan arahnya dibalik. Jadi nanti rekan-rekan ngitung tegangan jepit di sepanjang ini P ke Q. Nah, karena arah arusnya tadi kan berlawanan arah putaran jarum jam ya. Berarti kan potensial di titik P itu lebih besar dibandingkan di Q. Benar ini VPQ, benar. Nah, sehingga dari situ kita hitung sigmanya. Jadi untuk mencari beda potensial antara titik P dan Q, ini dapat dilakukan dengan dua cara. Rekan-rekan boleh ngitung dari sini, P ke Q gini, atau dari yang sisi bawah gitu. Di mana yang dirasa menguntungkan ya, apa maksudnya nggak terlalu banyak ngitung, tapi jawabannya podo kok ini nanti. Podo itu maksud saya gini, rekan-rekan bisa ngitung yang dari sini sampai ke sini, maksud saya. Nah, jalan ngitungnya itu dari sini gitu ya, dari P menuju ke Q, atau rekan-rekan dari sisi yang bawah di sini lewat jalur yang ini maksud saya gitu. Nah, boleh yang lewat sini juga boleh. Mana yang dirasa rekan-rekan itu lebih menguntungkan lah gitu. Dari hasil perhitungannya itu loh, maksud saya nggak ribet itu loh maksud saya. Kan boleh anunya ngitungnya itu mau dari yang P ini jalur yang ini maksud saya atau jalur yang bawah gitu P menuju ke Q. Oke, jadi ditulis ini ya. Jadi kalau dihitung dari melewati ini R1 berarti kalau lewat R1 berarti searah putaran jarum jam ya, betul. Ini kalau ngitungnya dari bawah P menuju ke Q itu berarti satunya tadi ini yang sisi bawah itu ini kan searah putaran jarum jam juga ini. Melewati R2 itu P menuju ke Q. Melewati R2. Oh, maksudnya itu tadi terkait arusnya mungkin ini ya. Tadi kan arah arusnya itu kan berlawanan putaran jarum jam. Oh, alah ini maksudnya berlawanan arah jarum jam yo. Maksudnya itu anu nih. Arus C maksudnya ini. Arusnya. Jadi maksudnya searah jarum jam itu maksudnya itu terkait arusnya. Ini tadi kan arah arusnya kan berlawanan arah putaran jarum jam yo. Berarti saya tinjau terhadap R1 kan dia ini searah arus ya. Kan arah arusnya tadi kan berlawanan putaran jarum jam ya, karena nilainya kan tadi negatif ya. Berarti tak hitung dari yang sisi bawah dari P menuju ke Q berarti kan arah menolak arus toh. Arusnya kan ke sana. Karena arah arusnya kan berlawanan putaran jarum jam. Jadi kan kalau tak hitung yang dari sisi bawah sini P menuju ke Q berarti kan jadi berlawanan arah arus ngono lho maksudnya sing ini. Yang dikurung, penjelasan yang dikurung itu. Oke. Terus dari situ ya. Jadi ingat arah arus yang benar adalah berlawanan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah loop di awal tadi. Arah loop yang diasumsikan di awal. Ini kan tadi awalnya searah, padahal sebenarnya kan arah arusnya kan berlawanan arah putaran jarum jam. Oke. Nah, berarti dari situ lihat dihitung. Nah, cara satu dari P menuju ke Q itu melewati R1. Berarti dari situ kan berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi sudah searah dengan arah arusnya. Jadi dari situ berarti di sini nilainya VPH itu
Berarti kan ini VPG, kemudian ini berarti min ya. Ini jadi lihat dihitung, ini kan sigma epsilon itu kan sama dengan sigma arus dikalikan dengan R. Nah, untuk sigma epsilonnya ini berarti VPG ya. VPG ini maksud saya. Nah, kemudian ingat, ini tadi kan dari kutub positif menuju ke negatif. Berarti epsilonnya kan negatif ya. Ini minus daripada epsilon 2, gini maksud saya. Nah, ini sama dengan arus yang lewat. Arus yang lewat di sini kan arusnya tadi kan searah ya. Jadi arusnya negatif, positif maksud saya. I dikalikan R. Gini. Jadi ketemu nilai VPG-nya. Ini sama dengan, nah gini, itu sama dengan epsilon 2. Ini L1 ya. Ditambah dengan arus kali R1. Gini. Nah, gini ya. Nah, biasanya saya tak selesaikan dulu persamaannya. Jadi kalau sudah ketemu persamaan seperti ini, baru tak masukkan nilainya gitu. Supaya saya tidak selalu pencet kalkulator. Besok waktu ETS boleh pakai alat bantu kalkulator boleh ya. Nanti rekan-rekan akan disiapkan kertas ini folio bergaris itu satu pasang ya. Jadi ada 4 halaman gitu. Nah, nanti kalau misalkan dirasa kurang, boleh minta lagi, gitu ya. Jadi, silakan rekan-rekan mau apa istilahnya menulis di situ. Yang penting pertanyaan dengan jawaban itu sesuai, gitu ya. Jadi nanti kalau kurang boleh minta kertas lagi. Oke. Nah, sekarang hitung yang cara kedua. Kalau tak hitung dari yang sisi bawah, ya. Berarti di situ kan melawan arus ya. Jadi kalau tak hitung yang dari sisi bawah tadi, di situ kan berarti melawan arus. Jadi dari di sini nanti arusnya negatif. Jadi VPG yang cara kedua berarti sigma epsilon sama dengan sigma I kali R, berarti VPG ya. Nah, gini, yang sisi bawah maksud saya. Nah, kemudian di sini kan ketemu kutub positif. Yo. Positif menuju ke negatif. Berarti di sini negatif yo. Negatif yo, min. Ya, di sini tadi kan dari sorry. Ini tadi kan dari kutub positif menuju ke negatif. Jadi min maksud saya. Min epsilon 1. Ini sama dengan arusnya kan jadi ini ya, menolak arus ya, jadi negatif karena arah arusnya kan berlawanan, sementara yang ini searah, yang ini yang PH yang bawah, jadi minus ini, minus arusnya ini dikalikan dengan R2 gini. Nah gini, jadi ketemu VPG-nya berarti di sini sama dengan, nah VPG itu sama dengan epsilon 1 dikurangi dengan arus dikalikan dengan R2 gini. Nah, jadi nanti hasilnya harusnya sama di situ. Jadi kalau kita hitung ya di sini, jadi VPG sama dengan epsilon 1 dikurangi arus dikalikan R2 ya. Nah, ini ya. Oke, jadi nanti hasilnya sama, mau dipakai ngitung lewat yang ini sisi atas ya, maupun yang sisi bawah VPG-nya itu besarnya sama. Nah, besar beda berarti perlu dipertanyakan itu tadi yang salah apa letak kesalahannya ada di mana gitu loh maksud saya. Terus ini apa lagi? Kita lihat dua lob ganda sekarang, dua lob sekarang. Nah, biasanya nanti lobnya lebih dari bisa 2, bisa 3 rekan-rekan atau 4 gitu bahkan. Jadi terserah nanti soalnya ya, karena ada 8 sesi. Ceritanya ada 8 sesi ininya soalnya. Nah, ini karena ada 2 lob, ya, lob ganda maksudnya, berarti nanti rekan-rekan menentukan juga arah lobnya. Nah, gini. Nah, gini ya. Untuk arah lobnya terserah arah jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, saya ini tak ambil misalkan lob 1 di sini, ini tak ambil arusnya misalkan I1 gitu. Nah, yang lob 2 itu misalkan tak tulis arusnya yang lewat adalah I2. Ini ya, nanti tinggal dikurangi yang ini, sisi tengahnya.
Nah, oke. Nah, ini ya. Dari sini nanti, ini tadi kan sudah tak tentukan arus yang ini tadi, ini I1. Sementara yang di persimpangan, yang di tengah maksud saya, yang di sini kan arusnya kan I1-nya kan ke bawah ya. Nah, sementara yang dari sisi loop kedua, yang arus I2, ini kan arusnya yang lewat I2-nya kan ke atas ya. Jadi di sini nanti diselisihkan. Jadi I1 dikurangi I2. Atau boleh juga nanti kalau tak tinjau dari sisi loop 2-nya, berarti ini I2 dikurangi I1 gitu, ya. Untuk yang di tengah ini maksud saya, ya. Ini arusnya I1, terus kemudian yang di sini kan ini I1. Nah, kemudian yang loop 2 kalau tak tinjau harusnya kan yang lewat I2. Jadi nanti yang di persimpangan di sini kan berarti I2 dikurangi I1 gitu. Oke, terus lanjut. Nah, kita tinjau satu-satu nanti ngerjakannya. Misalkan untuk loop 1 ya, loop tertutup yang 1 itu. Nah, dari situ kan sekma. Jadi kalau kita lihat di sini boleh rekan-rekan mau ditulis dulu sekma epsilon sama dengan sekma I kali L. I kali R maksud saya. Nah, gini. Nah, kita lihat. Ini kutub negatif ke positif. Berarti nilai epsilon 1-nya positif ya. Nah, aku nulisnya gimana ini? Positif gini aja ya. Oke. Terus sudah. Berarti dari sini berarti nilai epsilon 1 ya sama dengan arus I1 tak kalikan dengan R1. Nah, kemudian yang R3 ini ono loro ini arusnya. Berarti di sini tak tambah R3. Nah, di sini kan ada persimpangan arus ini. Berarti I1 min I2. Nah, tak tulis gini. I1 dikurangi dengan I2. Karena yang lewat R3 ini arus yang apa? Yang searah dengan loop ini I1, sementara di sini ada apa namanya arus yang melawan gitu dari I2-nya. Jadi tak tulis begini. Nah, dari sini berarti nilai tak kumpulkan ya persamaannya. Epsilon 1 ini sama dengan I1 ya tak kumpulkan ini I1 dikalikan R1. Nah, yang ini tadi ditambah R3 ya. Nah, gini. Kemudian yang ini min ya, berarti minus I2 dikalikan dengan R3. Nah, ini tak tulis sebagai persamaan 1, rekan-rekan ya. Nah, gini. Oke. Boleh misalkan kalau mau dimasukkan nilainya enggak apa-apa, karena nanti kan waktu ngitung itu kan kita harus melakukan ini ya, bagaimana mengeliminasi persamaannya gitu. Jadi boleh dimasukkan nilainya. Jadi kalau sudah ketemu persamaannya, langkah berikutnya adalah rekan-rekan memasukkan nilai epsilon 1-nya berapa, R1 berapa, R3 berapa gitu ya ke dalam persamaannya. Terus kita tinjau untuk yang loop kedua. Sekma epsilon itu sama dengan sekma I kali R. Sekma arusnya dikalikan dengan R. Nah, kita tinjau untuk loop kedua ya, maksud saya gitu. Nah, ini kalau kita lihat, arah arusnya kan searah putaran jarum jam. Tapi yang lewat sini kan dari positif ke negatif ini, ya arah arusnya, berarti ini minus epsilon 2 nih. Nah, gini. Hati-hati ya, nanti kalau misalkan di sumber, ya di sumber tegangan itu ada hambatan dalam. Hambatan dalam punyanya si sumber, itu juga masuk dalam perhitungan. Yang biasanya dituliskan dengan simbol R kecil itu. Nah, kadang misalkan di sini ditulis gini, di soal itu kadang ditulis gini. Misalkan ini 20 volt, gini ya, 1 ohm, gini. Lah, maksud saya gini, hambatan dalam punyanya si sumber itu kan kurang lebih besarnya sekitar 1 ohm. Nah, ini yang tak maksud sebagai R kecil itu loh maksud saya. Nah, ini jangan lupa dimasukkan dalam perhitungan, teman-teman ya. Karena kadang namanya orang ini ya, apa istilahnya, bubuh itu apa namanya, buru-buru ya. Nah, kadang nilai hambatan dalam punyanya si sumber itu loh, lali gak dimasuk di dalam persamaannya. Nah, itu kan jadi salah. Jadi sesuatu yang kecil tapi menyebabkan kesalahan yang fatal. Karena kan nanti mesti arusnya kan ketemunya nilainya beda gitu. Nah, itu nanti lanjut ke pertanyaan B-nya. Jadi salah gitu. Makanya tak ingatkan, hambatan dalam punyanya si sumber masuk di dalam persamaan. Yo. Nah, dari sini kalau kita lihat untuk yang epsilon 2 tadi kan negatif. Berarti di sini tak tulis
minus daripada epsilon 2 itu sama dengan arus yang lewat. Ini tadi ada R2, berarti di sini arus I2 ya, dikalikan dengan R2. Nah, kemudian dari sini ini ada yang lewat R3, di sini berarti ditambah, ini tak tulis dulu. R3 ya. Kemudian di sini ada arusnya yang di tengah itu ada I2 dikurangi I1. Jadi ya tak tulis di sini. Yang searah ini tadi I2, kemudian di situ ada selisih dari I1. Jadi tak tulis ini minus I1. Yang tengah maksud saya. Nah, dari sini kan berarti ketemu nilai, jadi tinggal masukkan ini ke dalam persamaan. Tak tulis sebagai persamaan juga ya. Nah, gini. Nanti kalau sudah ketemu, ini jadi maksud saya kalau sudah ketemu persamaannya, baru rekan-rekan itu memasukkan angka-angkanya gitu loh, ya. Jadi nanti dikumpulkan, misalkan di sini berarti epsilon 2 itu sama dengan arusnya tadi berarti I2, berarti I2 itu ada R2 plus R3 ya, yang ini R2, ini maksud saya ditambah dengan R3 gini. Kemudian di situ ada selisih ya, minus maksud saya R3 kali I1. Jadi I1 kali R3 gitu. Nah, ini. Nah, jadi kalau sudah begini baru dimasukkan nilai R-nya berapa, epsilon 2-nya berapa gitu loh maksud saya. Nah, dari situ nanti kalau sudah ketemu, nah gini ya. Nah, gini. Nanti baru dilakukan proses ini dari persamaan 1 dan 2. Nanti rekan-rekan tinggal ini saja melakukan proses eliminasi itu ya. Nah, gitu. Ini sing mana ini? Oh, ini yang di mana? Oh, ini soal lain lagi ya? Sebentar. Jadi nanti kalau sudah ketemu, ini soal lain lagi ya rekan-rekan ya. Ini yang ini maksud saya, contoh ini. Jadi ini nanti rekan-rekan tinggal menyelesaikan maksud saya untuk persamaan 1 dan 2. Kalau sudah ketemu persamaannya itu sudah satu tahap itu sudah terselesaikan begitu. Jadi tinggal masukkan nilai epsilon 1 berapa, R1, R3 berapa ke dalam persamaan 1 itu dan juga menyelesaikan persamaan yang 2 ini. Jadi masukkan nilai epsilon 2-nya berapa, R2, R3 ya. Terus dilakukan proses eliminasi gitu. Apa sih namanya istilahnya ya? Eliminasi ya, dikalikan berapa supaya nanti bisa hilang arusnya gitu loh. Jadi dari situ nanti ketemu nilai I1-nya berapa, nilai I2-nya berapa, nanti arus yang di tengah ini yang hambatan R3 ini nanti tinggal diselisihkan saja gitu. Kalau I1-nya lebih besar dari I2, berarti I1 min I2. Kalau seandainya I2 lebih besar dibandingkan I1, berarti I2 dikurangi I1 gitu. Ya, untuk yang lewat arus yang lewat hambatan R3. Gitu. Bentar ini apa? Oh, ini yang log 2 sama kok ini. Gitu. Nah, yang ini itu gambarnya begini. Ini karena ada 2 loop ya, berarti di sini digambar dulu. Ini ada loop 1, loop 2. Kemudian arah arusnya ini sama-sama diambil searah putaran jarum jam. Nah, maksud saya gini, nanti terserah ya rekan-rekan ya untuk mengambil arah loopnya, mau searah putaran jarum jam boleh, berlawanan putaran jarum jam juga boleh. Yang penting nanti kalau ketemu nilainya itu positif, berarti arah loop yang kita tentukan di awal tadi sudah benar gitu. Tapi kalau seandainya arah loopnya nanti nilai arus yang kita dapatkan itu ternyata negatif gitu ya, berarti di situ arah arus yang kita asumsikan di awal itu kebalik gitu ya. Nah, ini kita tinjau untuk loop 1. Kita lihat ini yang sebelah sini ada tegangan sumbernya adalah epsilon 2, tapi di sini dari kutub positif menuju ke negatif. Berarti di sini nanti nilai, kalau tak tinjau untuk yang loop 1, berarti nilai epsilon 2-nya di sini adalah negatif ya. Nah, kemudian yang sebelah sini, ini dari negatif menuju ke positif, berarti nilai epsilon 1-nya di sini positif. Untuk yang loop 1 maksud saya. Nah, jadi dari sini tak tentukan persamaannya, berarti epsilon 1 tak kurangi dengan epsilon 2 itu sama dengan arus yang lewat tadi adalah I1 misalnya ya, ini loop yang ini tak ambil sebagai I1 misalkan, yang ini arusnya I2, yang loop 2 maksudnya arusnya I2. Berarti I1 dikalikan R1 gini, kemudian di situ
Ini berarti yang di R2 itu ada selisih ya. Berarti di sini R2 itu dikali dengan I1 min I2. Karena di situ di persimpangan tadi. I1 dikurangi I2. Nah, yang di sini yang lewat tengah maksud saya. Nah, kemudian yang R3 di sini arus yang lewat kan saya tuliskan sebagai I1. Jadi tak tulis nilainya I1 dikalikan dengan R3. Nah, ini. Nah, setelah dari sini rekan-rekan masukkan nilai angkanya ya. Epsilon 1 berapa, epsilon 2 berapa, R1, R2, R3-nya berapa. Ini tak tulis sebagai persamaan 1. Oke. Terus dilanjutkan lagi untuk yang log 2 sekarang. Jadi ini log 1, terus nanti masukkan log 2-nya. Nah, yang log 2 di sini kalau kita lihat, untuk yang lewat ini, epsilon 3 kan dari positif menuju ke negatif. Berarti di sini ininya negatif maksud saya. Ini minus epsilon 3 nanti masuk ke dalam persamaannya. Nah, kemudian di sini kan negatif menuju ke positif. Berarti arah epsilon 2-nya positif ini. Nah, gini. Jadi untuk yang log 2 persamaannya adalah positif epsilon 2, kemudian negatif untuk yang epsilon 3. Jadi minus epsilon 3 itu sama dengan arus yang lewat berarti I2 dikalikan dengan R4. Gini. Nah, kemudian ini R5 ya. Oke. Jadi ditambah I2 tak kalikan dengan R5 di sini. Nah, gini. Kemudian yang dari tengah, ini kan berarti arah arusnya kan menjadi gini. R2 tadi, itu tak kalikan arusnya tadi kan persimpangan ya. Karena yang satunya kan turun, yang satunya ke atas. Atau kalau tak tinjau dari yang log 2, berarti ke atas, ini satunya turun. Jadi mengurangi arusnya. Jadi di sini tak tulis I2, harusnya kan I2, tak kurangi dengan I1 gitu. Karena di situ tadi kan kalau kita lihat arus yang di persimpangan di sini kan ini I1-nya ke sana, ya. Sementara yang I2 arahnya adalah ke atas gini. Nah, berarti nanti I2-nya kan mengurangi. I2 min I1 kalau tak tinjau dari yang log 2. Yang ini tadi kalau tak tinjau dari I1, yang log 1 maksud saya, berarti R2 itu dikali I1 dikurangi I2. Gitu. Tapi kalau tak tinjau dari yang log 2, berarti di sini R2 dikalikan I2 dikurangi I1. Tapi kalau seandainya satunya arahnya searah, satu berlawanan, nanti menjumlahkan loh ya arusnya loh ya. Jadi nanti tinggal dilihat saja arah arusnya di persimpangan itu seperti apa. Apakah arah arusnya berlawanan seperti ini ya, yang satu turun, yang satu ke atas, ataukah nanti dua-duanya ke atas. Nah, naik dua-duanya ke atas, berarti nanti dijumlahkan di sini gitu. Yuk, untuk yang di persimpangan maksud saya, jangan sampai bingung. Oke, jadi nanti kalau sudah ketemu ini persamaan 1 persamaan 2 ya, rekan-rekan tinggal memasukkan nilai ini, angka-angkanya dimasukkan dalam persamaan. Jadi langkah berikutnya adalah ini, jadi tinggal menentukan apa namanya, tinggal menentukan ininya, eliminasi itu loh. Jadi diselesaikan dengan cara mengeliminasi persamaan arusnya gitu. Arusnya itu dihitung gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu arus, masukkan ke dalam persamaan lagi untuk mendapatkan nilai arus I2 dan seterusnya. Nah, kalau saya lebih senang pakai yang ini tadi, jadi sigma epsilon sama dengan sigma I dikalikan arus. Ini. Tapi kalau seandainya rekan-rekan yang sudah paham mau dibuat persamaan seperti ini, tidak masalah gitu. Ya, mau dibuat apa dinolkan maksud saya. Berarti kan kebalikannya ya. Jadi dari sini yang tadi awalnya tak tulis epsilon 1. Kalau tak tulis begini ya solusinya kayak gini gitu. Tapi kalau mau dinolkan persamaannya ya, jadi di sini nanti kan menjadi kebalikannya gitu loh nilai epsilonnya. Itu kayak dinolkan loh, maksud saya dinolkan itu apa ya, sisi yang sebelah kanan itu dinolkan berarti kan nilai epsilonnya di sini kan kebalikan dari yang saya tulis di sini gitu loh maksud saya. Jadi mana yang dirasa rekan-rekan mudah untuk diingat. Nah gitu ya. Terus ini apa lagi? Nah nanti dari persamaan 1 dan 2 itu silakan rekan-rekan melalui ini. Nah proses eliminasi kayak gini. Kalau saya rasa rekan-rekan kan enggak kesulitan kan ngitung kayak gini nih. Dikali 2 gitu loh supaya nanti bisa menghilangkan persamaan arusnya gitu.
Karena persamaan 1 kan ini, persamaan 2 ini gitu. Jadi dari sini silakan misalkan mau I2-nya dikalikan ini ya. Ini persamaan 1 kali 2 supaya nanti persamaannya ini, maksud saya bisa lebih sederhana gitu. Nah, jadi kan nanti dapat begini. Jadi kalau persamaan 1 tak kalikan 2 berarti nanti 10I1 dikurangi 4I2 dikurangi minus 4. Nah, yang persamaan 2 tetap kalikan 1, jadi nanti menghilangkan persamaan I2-nya. Karena kan minus 4I2 ditambah 4I2 kan habis. Jadi tinggal 10I1 dikurangi 2I1, jadi 8I1. Yang ini minus 2. Nah, dari sini ketemu nilai I1-nya sama dengan minus seperempat. Ayo. Nah, kalau sudah ketemu nilai I1-nya, rekan-rekan masukkan ke dalam persamaan. Nah, jadi nanti dikomentari seperti ini, maksud saya. Jadi kalau ternyata rekan-rekan di dalam perhitungan itu dapat nilai arus yang negatif, berarti arah loop 1 tadi itu kebalikannya. Jadi arah loopnya itu tidak searah putaran jarum jam, tetapi berlawanan arah putaran jarum jam. Gitu, ya. Jadi berlawanan dengan loop 1. Enggak apa-apa di sini kan, yang penting kan tahu karepe gitu loh. Jadi kalau tanda negatif di sini itu berarti arus yang kita asumsikan di awal sebenarnya terbalik gitu ya. Terus, oke. Nah, itu dimasukkan ini. Nah, kalau arusnya kita masukkan ke dalam persamaan 2, ya. Jadi 4I2 dikurangi 2 kali minus seperempat ya. Berarti ketemu arusnya di situ sama dengan nah, jadi apa namanya, kalau misalkan dapat arusnya negatif ya sudah dimasukkan ke dalam persamaannya itu tetap negatif, cuma nanti dikomentari hasilnya apakah dapat I1-nya positif atau negatif. Nah, ternyata setelah kita masukkan nilai I1-nya tadi ke dalam persamaan 2 itu diperoleh nilai I-nya positif. Jadi arah arus 2-nya itu nilai I2-nya kan positif di sini. Berarti arah loop I2 tadi sudah benar. Jadi searah putaran jarum jam gitu loh. Ya, jadi searah loop 2. Jadi wes benar. Loop yang kedua tadi yang kita asumsikan searah putaran jarum jam itu sudah tepat gitu loh maksud saya. Karena kan dapat nilai arusnya kan positif. Nah, terus selanjutnya adalah menghitung beda potensial atau di situ biasanya nanti ditanya gini, yang pertanyaan B kalau sudah ketemu I1 I2. Arus yang melalui RI2. Nah, R2. Arus yang lewat R2 tadi kan yang di persimpangan itu ya. Ini bisa saya definisikan sebagai I3 yang lewat di persimpangan tadi loh, yang lewat tengah tadi. Jadi di situ tadi kan kita lihat nilai antara I1 dengan I2-nya. Yo. Jadi dari sini kalau kita lihat berarti arusnya nanti kan saling mengurangi di situ tadi ya. Nah, berdasarkan loop 1 itu berarti I3-nya kan sama dengan I1 dikurangi I2. Ya, berarti dari situ kita masukkan berarti minus I3 kalau tak tinjau dari loop 1 tadi persamaan arusnya kan I3 sama dengan I1 min I2. Jadi nilai I3-nya kan sama dengan minus seperempat dikurangi min 3/8. Jadi ketemu I3-nya kan negatif. Nah, ini ketemu I3-nya negatif loh. Nah, gini. Ya, tapi kalau tak tinjau dari loop 2, berarti nanti dapatnya positif karena I2 min I1 ya. Tak tinjau dari yang loop ini. Nah, jadi kalau maksud saya dapat I3-nya negatif berarti berlawanan dengan loop. Tapi tak tinjau dari sisi yang loop 2 berarti kan I2 dikurangi I1 berarti kan dapatnya positif ya 5/8. Jadi dapat kalau tak tinjau dari loop 1 tadi berarti dapat arusnya kan negatif gitu. Berarti berlawanan dengan loop 1. Nah, kemudian yang VAB tadi tegangan di mana sih kita lihat. Tegangan VAB itu di mananya? Tegangan yang di mana? Perlu dilihat dulu, enggak dilihat juga arus saya. PAB-nya itu ada di mana tegangannya? Nah, AB. Nah, AB itu berarti di tengah ya. Nah, ini bisa digambarkan ini VAB, tegangan jepit maksud saya. VAB itu berarti ngitungnya dari A menuju ke B gitu. Berarti potensial yang di titik A itu lebih besar dibandingkan potensial yang di titik B gitu. Ya. Jadi dari sini nanti dihitung sebentar. Ini kita lihat untuk yang tegangan jepit yang ada di tengah. Karena di sini ada potensial ya.
yang epsilon 2 gitu. Nah, dari sini tadi kan yang kalau ditetap dengan tadi berarti di sini gini sebentar. Ngitungnya. Tegangan jepit yang ada di tengah maksudnya, PAB itu. Tapi ngitungnya dari A menuju ke B loh ya, jangan sampai salah. Bentar. Nah, sekarang VAB. Jadi VAB itu maksudnya VA min VB. Jadi maksud saya gini, VAB itu ngitungnya rekan-rekan nanti arahnya dari A menuju ke B ngono. VA min VB gini. Nah, gini. Nah, tadi VAB itu ada arus I3 yang besarnya adalah ini tadi, ya. Yang besarnya tadi I3 itu berarti ngitungnya dari ini ya. Jadi ketemu kutubnya apa tadi? Tuh. Jadi nanti tinggal lihat saja rekan-rekan. Kalau misalkan mau dimasukkan dari nilai ini tadi, ngitungnya dari log 1 ya, misalnya ya. Dari log 1 tadi kan I3-nya sama dengan I1 min I2. Ini berarti nanti rekan-rekan melihatnya untuk VAB atau beda potensial antara titik A dengan titik B yang hitungnya dari A menuju ke B. Jadi lek tak tinjau dari log satunya, berarti di situ nanti VAB berarti potensialnya tadi dari kutub apa ya tadi ya? Yang nilai epsilon tadi. Yang apa? Kan ada ini potensial epsilon 2-nya. Positif ya. Jadi tinggal masukkan saja. Jadi ini ninjanya dari log 1 ini, yang VAB-nya. Jadi arus I3-nya jadi I1 dikurangi I2. Jadi negatif ya. Dikali hambatan R2 ditambah dengan 4. Jadi ketemu nilai VAB-nya sama dengan 11/4 volt. Ini ngitung tegangan jepit ini rekan-rekan. Tegangan jepit yang di rangkaian di tengah tadi loh maksud saya. Tadi kan ada tegangan epsilon 2 ya. Jadi yang sini maksud saya. Nah, lihat no, udah rekan-rekan ini juga penasaran. Ya, saya juga penasaran tadi lihat arah ininya. Arah epsilon 2-nya tadi di mana? Nah, yang ini maksud saya. Nah, yang ini tadi kan ngitungnya dari yang log 1 ya, berarti I1 dikurangi I2. Nah, kita lihat yang di sini kan berarti kutub positif ke negatif. Berarti nilai epsilon 2-nya lek dihitung berarti VAB min ya. VAB min. Ini kan positif. Kalau tak tinjau dari log 1 maksud saya, berarti kan VAB ini kan ketemu kutub positif ke negatif, berarti kan min epsilon 2 sama dengan ya. Ngitungnya gitu. Jadi dari sini yang tegangan jepit VAB maksud saya. Jadi VAB tak tinjau dari log 1 ya. VAB kemudian ini kan dari positif ketemu positif ke negatif. Berarti min epsilon 2 itu sama dengan arus I3 toh, yang ini tadi arus I3 dikalikan dengan R2. Nah, gini. Nah, I3-nya di sini tadi nilainya adalah I1 min I2 karena saya ninjanya dari log 1. I1 dikurangi I2. Nah, gini. Nah, gini dikali dengan R3. Nah, yang ini tadi VAB ya, tak tambah berarti. VAB sama dengan ini epsilon 2-nya tak pindah ke sana. Epsilon 2 maksudnya. Nah, kan gini. Udah ketemu sudah. Ya. Atau bisa juga rekan-rekan ngitung VAB-nya lewat yang sisi yang log 2, maksud saya juga boleh. Mana yang dirasa ini? Maksud saya dirasa dirasa enak dihitung. Yang jelas kalau rekan-rekan ngitung dari yang sisi ini yo, yang log 2 berarti kan VBA yo ngitungnya. Nanti kalau dibalik dari log 2 ninjonya berarti VBA. Ngukur dari sini maksud saya, ngukur dari yang log 2 maksud saya berarti kan dari B menuju ke A, berarti nulisnya kan VBA jadinya. VBA itu sama dengan VB min VA atau sama dengan harga negatif B. Jadi VBA itu VBA sama dengan VB min VA. Nah, sementara VAB itu sama dengan VBA minus VBA maksud saya. Jadi dari situ kan nanti lah ketemu harga ininya. Jadi VAB itu sama dengan minus dari VBA ya. Minus dari VBA ini.
Nah, jadi nanti misalnya rekan-rekan ngitung dari yang ini, yang sebelah sini, dari B menuju ke A, nanti akan dapat nilai negatif dari yang jawaban yang lewat ini tadi, lewat 1 tadi. Tegangan jepit yang AB, VAB maksud saya. Jadi VAB sama dengan minus VBA. Jadi boleh, seandainya misalkan ya, Bu, saya mau ngitung yang dari sisi lob 2 misalnya. Berarti kan ngitung tegangan yang dari sini menuju ke sana. Ya, berarti nanti diubah itu. Berarti arusnya kan I2 dikurangi I1 jadinya ya I3-nya gitu. Boleh. Jadi dari sini kan berarti apa namanya? PBA ya, misalnya mau dihitung dari ini loh, dari lob yang 2. Jadi VBA, VBA, nah kemudian kita lihat ini tadi kan negatif ke positif ya, berarti positif. Positif epsilon 2 sama dengan arusnya tadi kalau tak tinjau dari lob 2 kan berarti I2 dikurangi I1 ya. Nah, tak tulis di sini. I2 tak kurangi dengan I1. Tak kalikan dengan hambatan yang di tegangan jepit di sini. Ini ada hambatan R2. Nah, gini. Jadi dari sini ketemu nilai VBA. Jadi VBA itu sama dengan itu ya. Gitu. VBA itu sama dengan ini ikut hitung boleh ya. Ya wes. VBA sudah ketemu ini ya. Jadi tinggal minus epsilon 2 ditambah ya. I2 min I1 dikali dengan R2. R2 ya, R2. Udah gitu rekan-rekan cara ngitungnya. Cara ngitungnya seperti itu. Untuk ngitung tegangan jepit ya maksud saya. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana? Tanya apa? Silakan. Tanya kisi-kisi. Saya enggak tahu. Kemarin enggak ikut rapat saya. Sebentar ini ada apa lagi ya? Oh, proses eliminasi tadi. Sudah habis belum ya? Slide-nya sih kita tak lihat. Kalau proses ngitung secara apa namanya? Sebentar. Enggak, maksud saya itu ini tak hilangkan. Aduh. Nah, maksud saya kalau apa namanya? Ini yang 3 lob ya. Nah, ini 3 lob rekan-rekan sudah ada contohnya kok. Nah, ini. Nah, biasanya gini, karena kan ngitung ini kan cukup ini ya, agak ribet gitu. Sementara kan waktunya kan terbatas. Waktunya kan 100 menit. 100 menit ya. Nah, biasanya soalnya 4, jumlah soalnya 4, kemudian waktunya 100 menit. Nah, biasanya cuma 2 loop ini. Karena harapan kita ya, maksud saya, rekan-rekan itu bisa menyelesaikan soal yang ini, yang arus listrik, yang rangkaian arus arah gitu. Jadi maksud saya ini sebenarnya soal bonus gitu loh. Bonus itu gini, rekan-rekan bisa mengerjakan semua gitu. Jadi supaya mahasiswa itu punya poin gitu loh untuk yang rangkaian arus searah ini. Makanya dibuat 2 loop itu harapannya seperti itu. Ya, supaya rekan-rekan mahasiswa itu punya poin. Bisa mengerjakan gitu, enggak kosong. Kosong kan enggak ada nilainya. Enggak dikerjakan itu loh. Kalau enggak dikerjakan berarti nilainya nol gitu. Enggak mengerjakan itu. Makanya akan dikasih 2 loop itu harapannya 1, mahasiswa bisa mengerjakan. Jadi enggak butuh waktu lama, sudah ketemu nilai arusnya maupun tegangan jepitnya. Nah, kemudian kalau sudah nanti menginjak ke soal yang lain gitu. Jadi jumlah soalnya 4 ya. Babnya dari bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, bab 3-nya yang keluar ini ya, yang rangkaian arus searah gitu, yang loop tadi, loop tertutup pakai hukum Kirchhoff tadi gitu. Hukum Kirchhoff 1 dan 2 ya. Nah, yang keluar itu gitu ya. Jadi rekan-rekan sebenarnya tinggal belajar di bab 1 dan 2 ya sebenarnya. Gitu. Cuma yang bisa menjadi catatan bahwa kalau offline soalnya lebih mudah gitu dibandingkan kalau yang online gitu. Nah, yang online mungkin soalnya lebih susah.
Terus kemarin itu juga di rencananya maksud saya itu juga ini mau istilahnya kalau seandainya nanti ada mahasiswa yang berhalangan ya itu kayaknya dikasih soal tersendiri. Cuma saya belum tahu nanti sistem khusus untuk mahasiswa yang online gitu. Nanti soalnya sendiri kayaknya setahu saya. Dengar-dengarnya demikian. Nah, itu nanti kurang tahu apakah soalnya itu ada soal pendamping. Pendamping itu maksud saya soal yang khusus untuk yang online ya. Ataukah bagaimana kita belum tahu. Saya belum tahu pastinya soalnya harus bagaimana gitu. Tapi yang jelas rasanya beda gitu. Soalnya dibuat beda kayaknya kalau untuk yang mahasiswa online gitu. Jadi nanti mudah-mudahan rekan-rekan bisa ikut semua ya waktu pelaksanaan ETS karena di situ kan terbagi di dalam 8 sesi gitu. Jadi ada 8 modal soal. Saya juga enggak tahu modal soalnya yang keluar seperti apa. Yang jelas jumlah soalnya itu ada 4 ya. Satu sesi itu jumlah soalnya itu ada 4 mencakup bab 1 sampai bab 3. Nah, yang bab 3 yang keluar adalah rangkaian arus arah. Jadi ngitung arus yang lewat arus yang ngalir berapa ya di masing-masing cabang tadi, kemudian tegangan jepitnya berapa gitu ya. Ya seperti itu untuk yang bab 3. Untuk yang 3 loop nanti rekan-rekan silakan dipelajari sendiri ya. Untuk yang 3 loop prosesnya sama kok, cara perolehannya juga sama cara mendapatkan persamaan 1 2 3-nya juga kalau ada 3 loop berarti nanti ada 3 persamaan gitu. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kalau loopnya ada 2 berarti nanti persamaan hukum Kirchhoff-nya tadi, hukum Kirchhoff 2 maksud saya. Itu ada 2 gitu. Jadi tergantung dari jumlah loopnya ya. Nah, kemudian tak ingatkan lagi bahwa yang kami nilai itu adalah proses pengerjaannya. Jadi kalau misal ini ya, menurunkan persamaannya sudah benar gitu. Tapi ketika memasukkan angkanya mungkin salah pencet kalkulator atau bagaimana sehingga menyebabkan nilainya salah. Nah, itu kami punya pertimbangan tersendiri gitu. Pertimbangan tersendiri itu maksudnya kalau benar dia dapat 100 ya untuk satu nomor ya. Tapi kalau misalkan salah hitung mungkin dapat poinnya cuma 95 gitu. Jadi nggak utuh gitu. Atau mungkin ada juga yang sudah dianggap benar ya, karena kan prosesnya sudah benar gitu, cuma tinggal masukkan angkanya itu yang dituliskan angkanya juga sudah benar, tapi karena buru-buru mencet kalkulatornya itu sehingga menyebabkan hasilnya itu salah P0 loh ya. Nah itu perlu kita tinjau lagi lah, maksudnya ada yang langsung dianggap benar jadi dapat poin 100, ada juga yang cuma dapat 95. Nah itu kan tergantung dari dosen kelas masing-masing gitu, mau memberi kebijakan seperti apa gitu. Nah, kemudian waktu ngerjakan itu usahakan pakai bolpen ya, jangan pakai pensil gitu. Kalau misalkan salah ya sudah dicoret saja, dicoret itu maksudnya disilang begitu atau misalkan kesalahannya nggak banyak mau ditipek nggak apa-apa. Tapi kalau banyak tipekan kan kita jadi curiga juga gitu. Jadi ya kalau misalkan waktu nulisnya itu keliru ya sudah dicoret saja gitu ya. Atau boleh ditipu itu loh, ditipek itu juga boleh gitu. Cuma ya lihat kalau tipekannya sedikit nggak masalah, tapi kalau tipekannya banyak itu yang jadi tanda tanya gitu ya. Jadi dicoret saja kita tahu bahwa oh ini berarti yang salah. Jadi yang kita nilai nanti yang ditulis yang benar gitu maksud saya. Jadi yang dicoret, disilang itu loh berarti kan itu bukan jawaban. Jadi kita sudah paham lah gitu maksud saya ya. Jadi alat tulis silahkan disiapkan sendiri. Kalkulator boleh bawa kalkulator sebagai alat bantu ya. Ngitung maksud saya. Gitu kira-kira teman-teman untuk persiapan ETS-nya ya. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini persiapan ETS-nya. Silakan. Barangkali ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Barangkali loh ya, kalau sudah jelas semuanya ya alhamdulillah. Ya, karena minggu depan tuh tinggal ini pelaksanaan ETS-nya. Gitu. Terus kemarin sudah saya kirimkan ini ya, aturan main. Apa sih kemarin? Yang tak kirimkan kemarin lewat Mas Reza itu sudah dikasih tahu ke teman-teman ya, Mas ya. Pelaksanaan teknis itu loh untuk ETS-nya itu.
Mudah-mudahan sudah tersampaikan gitu. Yang terkait aturan teknis pelaksanaan ETS-nya itu sudah tak kirimkan ke Mas Reza, mudah-mudahan sudah di-share ke ke rekan-rekan gitu. Karena saya pesannya demikian gitu. Gitu ya, rekan-rekan ya. Halo, ada yang tanya mungkin? Kalau sudah jelas, alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan waktu pelaksanaan ETS rekan-rekan bisa mengerjakan ya, kemudian juga dapat hasil yang terbaik gitu. Amin. Ya. Gitu ya. Terus sama ini sekalian, saya terserah mau mengerjakannya itu urut atau tidak. Tapi maksudnya mau kerjakanlah yang mudah terlebih dahulu gitu maksud saya. Jadi saya tidak akan ini. Jadi yang jelas semua terkerjakan. Mau nomor 1 dulu dikerjakan atau nomor 4 dulu mau ditulis, terserah. Mana yang paling mudah terlebih dahulu kerjakanlah gitu. Nanti yang susah dikerjakan agak belakangan. Karena kan ngejar waktu 100 menit dengan 4 nomor. Ya, Mas Alexandro, mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Ya Bu, ya izin bertanya Bu. Kalau Uh, misalnya offline gitu ada kayak remedian gitu Bu. Offline itu maksudnya, dikerjakan di tempat itu. Oh, nggak ada Mas. Jadi nggak ada remedi ya rekan-rekan. Jadi ini gini, biasanya nanti kan ditutup dari tugas itu loh Mas. Makanya kemarin kan waktu pembagian persentase ya. Persentase evaluasinya itu kan melihat keadaan. Kalau misalkan nanti offline, poin persentasenya kan sekian. Jadi ada dua Ada dua ini ya, versi maksud saya. Kalau misalkan online itu persentasenya sekian, kemarin loh seingat saya. Kan sudah dijelaskan di awal. Kalau misalkan offline persentase poinnya jadi sekian gitu loh maksud saya. Jadi nggak ono remedi Mas ceritanya Mas. Kalau kuliah itu nggak ada remedi Mas, kayak waktu yang SMA itu ya, SMP SMA ya. Nggak ono Mas gitu. Ya paling kita ininya kan ada poin sendiri ya, ada tugas sendiri, ada kuis 1 2, ada ETS, ada ES gitu. Nah, dari situ Mas nilainya, Mas. Kalau ada praktikum berarti kan ada nilai praktikum gitu. Jadi ceritanya nggak ono remedi, Mas. Kalau kuliah itu nggak ada remedi. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nggak lulus ya nanti ngulang semester depan gitu. Ya, masih diberi kesempatan untuk mengulang lagi. Makanya sebisa mungkin ya jangan sampai ngulang gitu. Karena kalau ngulang itu bukannya tambah semangat loh. Kadang malah tambah rasa-rasen karena kan sudah mengambil mata kuliah di tahap ini ya. Di departemen itu loh, mata kuliah yang di tahap madya ya, Pak. Kan tahap persiapannya kan misalkan ada yang nggak lolos kan dikasih kesempatan lagi untuk mengambil kelas ulangan ya. Itu cuma ya itu tadi biasanya mahasiswa yang ulang itu sebenarnya wis aras-arasen gitu loh. Bukannya tambah semangat, tapi kadang malah males gitu. Nah, upayakan ya sekali ambil sudah lulus gitu. Kecuali mata kuliah yang di departemen ya. Biasanya kan mata kuliah di departemen itu kan sudah mulai masuk ke mata kuliah di jurusannya itu maksud saya sudah terspesifikasi lah gitu ya. Sesuai dengan kurikulumnya gitu. Nah, kalau misalkan di situ ngulang ya enggak popo kan dibuka di semester ganjil genap. Saya kan enggak tahu masing-masing departemen itu kan punya kurikulum sendiri-sendiri gitu. Ya enggak apa-apa namanya kuliah itu kan hal yang biasa sebenarnya, ngulang maupun enggak ngulang itu sebenarnya hal yang biasa. Cuma ya itu tadi supaya enggak ngulang kan berarti kan harus belajar gitu loh ya. Kalau enggak ingin ngulang atau misalkan nilainya jelek, inginnya kan dapat nilai bagus ternyata cuma dapat C ya, kan enggak puas. Mau ngambil lagi gitu ya di semester depannya ya enggak apa-apa, cuma yang untuk tahap persiapan kan dibatasi sampai semester 4, Mas. Ya, jatah waktu untuk mengambil atau mengulang mata kuliah tahap persiapan itu sampai semester 4 ya. Sampai semester 4 kok Mas gitu. Tapi kalau mata kuliah jurusan rasanya ya sampai lulus itu gitu. Apa ya istilahnya? Jadi ya syaratnya harus lulus kan 144 itu. SKS kan harus lulus gitu. Kalau yang di jurusan kan mata kuliah jurusan kan nanti kewenangannya kan jurusan Mas. Kalau yang mata kuliah tahap persiapan semester 1 2 itu kan memang di bawah SKPB itu gitu. Unitnya yang menangani mata kuliah tahap persiapan gitu. Gitu Mas. Mas Alexandro. Jadi nggak ada remedi ya Mas ya oleh kuliah gitu. Nggih, Bu. Ya tergantung dosennya sih sebenarnya.
Tapi rasanya saya sudah cukup lah itu ada kuis 1, kuis 2, ETS, EAS, mari ngono masih ada tugas gitu loh. Itu saja yang koreksi kita sudah mabuk, Mas. Kalau yang sistem offline cepat kita ngoreksi. Tapi kalau giliran kena yang online ya, itu kan dikirim ke MyITS Classroom. Jadi kita harus non-stop di depan laptop gitu ngoreksi satu persatu gitu. Ya. Nah, itu kadang membuat lama. Jadi lebih enak memang koreksi yang lewat lembar jawaban itu loh, yang apa namanya? Offline ya. Enak itu sebenarnya lebih cepat gitu. Gitu Mas Alexandro. Baik Bu, terima Ini kasih. semua sudah di Surabaya tah ceritanya. Maksudnya ada di sini semua gitu mahasiswanya. Karena kan minggu depan sudah ininya ETS-nya ya. Aturan tekniknya sudah saya kirimkan lewat Mas Reza. Jadi kalau Mas Reza sudah kirimkan, alhamdulillah. Kalau belum, Mas kirimkan Mas gitu supaya rekan-rekan tahu. Mas Reza sebagai ininya, jubirnya ya, sudah tak kasih tahu kemarin. Sudah tak kirim gitu. Mudah-mudahan sudah diberitahukan ke rekan-rekan. Pesan saya kan Mas tolong kirimkan ke teman. Ya Bu, gitu. Mudah-mudahan sudah tersampaikan. Gitu ya, yang bisa tak sampaikan untuk kuliah hari ini. Kalau nggak ada yang tanya lagi. Rasanya sudah jelas materinya dari bab 1 sampai bab 3. Bab 3 ya mesti keluarnya rangkaian listrik ini gitu. Iya Mbak siapa ini? Mbak Ceris Bu, ya. izin menyampaikan Bu, kemarin waktu kuis saya lupa untuk absen Bu. Bagaimana ya Bu? Ya wes nanti tak bantu tak absenkan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Gitu ya rekan-rekan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya untuk kuliah pada pagi hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai, jadi maksud saya gini, waktu evaluasi jangan sampai sakit gitu loh, karena nanti kan repot sendiri. Yang repot nanti dosennya gitu, karena kan harus menyiapkan soal lagi gitu. Nah itu nanti mesti dikembalikan lagi ke dosen kelasnya. Jadi upayakan ya, waktu ETS itu ya bisa mengikuti semuanya gitu pada saat pelaksanaan ETS. Nah untuk yang ETS itu nanti biasanya ini kuliahnya libur gitu loh, apa namanya? Kalau ETS-nya kan minggu depan, jadi kalau kuliahnya kan harusnya Senin sama Rabu gitu. Nah nanti tinggal mengikuti jadwalnya. Nah kalau pas jadwalnya ya berarti nanti ETS, tapi yang satunya lagi kosong. Jadi seminggu itu dipakai untuk full ETS gitu loh. Jadi kalau mau kuliah ceritanya ngomong. Ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang nanya, "Loh, Bu, hari ini kuliah?" Enggak, Mas, apa? Pokoknya pada saat minggu evaluasi seperti ETS, EAS itu gak ono kuliah. Isinya ya untuk evaluasi yang ETS, EAS itu. Fokus ke situ ya. Jadi nggak ono kuliah gitu. Ya, tapi nanti tak absenkan, saya bantu untuk mengabsenkan pada saat minggu ini. Maksud saya pada saat minggu ETS dan EAS itu loh. Nanti saya bantu mengabsenkan kan ada 2 pertemuan toh. Jadi yang satu mungkin dipakai untuk ETS, yang satunya kan mungkin untuk ETS jadwal lain gitu kayak gitu ya nanti saya absenkan gitu selama minggu ETS itu gitu. Ya, sambil absen di kelas biasanya ada disediakan setahu saya. Ada enggak ya? Sebentar. Soalnya sekarang kan semuanya serba online gitu. Mungkin enggak mungkin ya. Enggak disediakan di kelas apa ya. Kalau dulu soalnya ada disiapkan di kelas. Mungkin pakai absen online kayaknya waktu ETS di kelas nanti. Rasanya demikian. Udah ya. Saya tutup ya. Rekan-rekan. Baik, Bu. Nah, sampai ketemu minggu depan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ya, Bu. sama-sama. Banyak, Bu. Iya, Sehat selalu. iya.